Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Triandayani dengan NIM 250410703773. Di sini saya akan membuat video mengenai mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Ibu Ani Marlia MPD. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu Ijaz Al-Quran, Al-Maki dan Al-Madani, lalu ilmu tajwid Quran Surat Al-Fil. Materi pertama tentang ijaz Al-Quran. Kata ijaz berasal dari bahasa Arab yang berarti melemahkan atau membuat tidak mampu. Secara istilah, ijaz Al-Quran adalah kemukjizatan Al-Quran yang tidak dapat ditandingi oleh manusia maupun jin. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang tetap terjaga keasliannya hingga sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menantang manusia dan jin untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Namun, tidak ada yang mampu melakukannya. Kemukjizatan Al-Quran dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, ijaz lughawi atau kemukjizatan bahasa. Bahasa Al-Quran memiliki susunan kata yang indah, mendalam, dan tidak dapat ditiru oleh para ahli sastra Arab sekalipun. Keindahan bahasa Al-Quran menjadi salah satu bukti bahwa Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ijaz tasyri, yaitu kemukjizatan dalam bidang hukum. Al-Quran mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah, keluarga, ekonomi, hingga hubungan sosial. Hukum-hukum tersebut memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi manusia. Ketiga, ijaz ilmi, yaitu kemukjizatan ilmiah. Dalam Al-Quran terdapat berbagai informasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan seperti proses penciptaan manusia, pergantian siang dan malam, serta fenomena alam lainnya yang kemudian dibuktikan oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Keempat, ijaz akhbari, yaitu kemukjizatan berupa berita tentang masa lalu maupun masa depan. Salah satu contohnya adalah kabar kemenangan bangsa Romawi yang disebutkan dalam surat Al-Rum kemudian benar-benar terjadi. Mempelajari ijaz Al-Quran memberikan banyak hikmah. Kita dapat semakin yakin bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkuat keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menumbuhkan semangat untuk mempelajari dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, materi kedua tentang Al-Maki dan Al-Madani. Al-Maki dan Al-Madani adalah pembagian ayat atau surat Al-Quran berdasarkan waktu turunnya wahyu. Al-Maki adalah ayat atau surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sedangkan Al-Madani adalah ayat atau surat yang diturunkan setelah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Pembagian ini penting karena membantu kita memahami konteks dan tujuan suatu ayat ketika diturunkan. Ayat-ayat Makkiyah memiliki beberapa ciri. Yang pertama, lebih banyak membahas tentang tauhid atau keesaan Allah. Kedua, menjelaskan tentang hari kiamat, surga dan neraka. Dan yang ketiga, berisi ajakan untuk beriman dan memperbaiki akhlak. Selain itu, ayat-ayat Makkiyah umumnya pendek, singkat, dan memiliki gaya bahasa yang kuat. Contoh surat Makkiyah itu adalah Quran Surat Al-Ikhlas. Sementara itu, ayat-ayat Madaniyah memiliki ciri yang berbeda. Isinya lebih banyak, membahas hukum-hukum Islam seperti ibadah, perkawinan, warisan, dan kehidupan sosial. Ayat Madaniyah juga mengatur hubungan antar umat manusia dan pembentukan masyarakat Islam. Biasanya ayatnya lebih panjang dibandingkan ayat Makkiyah. Contoh suratnya itu ada surat Al-Baqarah. Mempelajari Al-Maki dan Al-Madaniyah memiliki banyak manfaat. Kita dapat memahami perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW, mengetahui kondisi masyarakat saat ayat diturunkan, serta lebih mudah memahami makna dan tujuan suatu ayat. Selanjutnya, kita akan membahas ilmu tajwid Quran Surat Al-Fil ayat 1-5. Sebelum itu, mari kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Ayat pertama yang berbunyi Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pada lafaz alam taro, hukum tajwidnya itu mad tabi'i.
karena alif sukun setelah fathah pada lam taro dibaca panjang 2 harakat. Pada ayat pertama terdapat 4 hukum tajwid. Yang pertama, lafaz alam taro. Hukum tajwidnya mad tabi'i karena alif sukun setelah fathah pada lam taro dibaca panjang 2 harakat. Yang kedua, lafaz al-fil. Hukum tajwidnya al-qamariyah, izhar qamariyah karena lam sukun bertemu huruf fa, huruf lam dibaca jelas tidak dilebur. Yang ketiga, pada lafaz al-fil, hukum tajwid mad tabi'i karena ya sukun setelah kasroh dibaca panjang 2 harakat. Dan yang keempat, pada lafaz bi ashabi, hukum tajwidnya mad tabi'i alif karena alif setelah fathah pada ashabi dibaca panjang 2 harakat. Selanjutnya, ayat kedua yang berbunyi alam yaj'al kaidahum fi tadlin. Pada ayat kedua terdapat 3 lafaz hukum tajwid. Pada lafaz pertama yang berbunyi kaidahum fi, hukum tajwidnya ikhfa syafawi karena mim mati bertemu huruf fa dibaca samar dengan dengung. Yang kedua, lafaz tadlilin, hukum tajwid mad tabi'i karena ya sukun setelah kasroh dibaca panjang 2 harakat. Pada lafaz yang ketiga yaitu yaj'al kaidahum, hukum tajwid qalqalah sugra karena dal sukun yaj'al kaidah di tengah kalimat dibaca memantul ringan. Selanjutnya ayat ketiga yang berbunyi wa arsala 'alaihim thayran ababil. Pada lafaz pertama alaihim to, hukum tajwidnya izhar syafawi karena mim mati him bertemu huruf to dibaca jelas tanpa dengung. Pada lafaz kedua toiron, hukum tajwidnya mad tabi'i dan tanwin karena ya sukun setelah fathah diikuti tanwin fathah tairon. Pada lafaz yang ketiga ababil, hukum tajwidnya mad tabi'i karena ya sukun setelah kasroh dibaca panjang 2 harakat. Selanjutnya pada ayat keempat yang berbunyi tarmihim bihijaratin min sijil. Pada lafaz tarmihim, hukum tajwid mad tabi'i karena ya sukun setelah kasroh dibaca panjang 2 harakat. Pada lafaz kedua tarmihim bi, hukum tajwid ikhfa syafawi karena mim mati him bertemu huruf ba dibaca samar dengan dengung. Lafaz yang ketiga hijaratim min, hukum tajwidnya idgham biguna karena tanwin fathah bertemu huruf mim dilebur dengan dengung. Dan pada lafaz yang keempat sijil, hukum tajwidnya mad tabi'in karena ya sukun setelah kasroh dibaca panjang 2 harakat. Lalu pada ayat kelima yang berbunyi faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lafaz pertama yaitu faja'alahum, hukum tajwidnya izhar syafawi karena mim mati bertemu huruf kaf dibaca jelas tanpa dengung. Pada lafaz kedua ka'asfim, hukum tajwidnya idgham biguna karena tanwin kasroh bertemu huruf mim dilebur dengan dengung. Pada lafaz ma'kul, hukum tanwinnya mad badal karena hamzah diikuti alif mad dibaca panjang 2 harakat. Dan pada lafaz ma'kul mad tabi'i waw karena wam sukun setelah dhamma kulin dibaca panjang 2 harakat.